Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, khatib berwasiat pada pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa memiliki bekal yang kuat, bekal yang cukup, yaitu takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah kamu semua, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya dengan tulus ikhlas, dengan autentik, dengan original, dan bukan karena segala sesuatu. Sidang Jumat rahimakumullah, kesempatan khutbah kali ini ingin mengingatkan kembali tentang cara Allah mencintai umatnya, cara Allah mencintai dan menyayangi umatnya, yaitu dengan bersyukur kepadanya. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufradat, dengan juga demikian juga Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah menyebut bahwa bersyukur itu adalah as-sana 'alal muhsin, memuji terhadap zat yang telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bisa dengan ucapan, pertama bisa dengan hati dan pikiran meyakini Allah begitu banyak memberi karunia kepada kita. Bisa dengan ucapan, dalam surat Al-Ahqaf surat 64 ayat 15 kita diajarkan doa bersyukur. Tolong belajar semua ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Ini doanya, doa kita bersyukur. Sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur juga dengan perbuatan, yakni menggunakan segala karunia Allah, tentu sesuai dengan bentuk karunia itu sendiri, karena bermacam-macam karunia ini. Kenapa kita harus bersyukur? Pertama, orang yang bersyukur akan menjadi orang yang tawadu, yang rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, tidak ujub. Kenapa? Karena seluruh yang dimilikinya itu milik Allah. Yang kedua, orang bersyukur itu selalu optimis, karena segala apa yang Allah berikan itu mesti mengandung hikmah. Termasuk juga kita diberi penyakit, mesti ada hikmahnya di situ. Orang yang bersyukur juga selalu bahagia, dia bahagia. Kenapa? Karena orang bersyukur, ketika dia bersyukur dalam bentuk menggunakan segala karunia Allah, Allah pasti membalasnya. Balasannya itu lebih besar dari apa yang dia keluarkan. Ini dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 5. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur akan aku tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, niscaya azabku lebih besar. Kafaru di sini disebut kufur nikmah. Secara harfiah kafir itu menutup, tidak mau menyatakan. Kafar itu sering kita pakai dalam bahasa Inggris, cover. Cover itu tutup buku, cover, kafar. Nah, coba mari kita lihat nikmat Allah begitu banyak. Begitu banyak sekali. Di antara nikmat Allah yang diberikan antara lain kepada Nabi Muhammad dalam bentuk Al-Kautsar.
Dalam tafsir Al-Maraghi, Al-Kautsar itu banyak sekali artinya. Banyak. Di antara yang populer arti Al-Kautsar disebut telaga, air yang jernih yang nggak pernah kering. Kita sering sebut telaga Kautsar. Al-Kautsar juga bisa berarti agama yang lurus, yang kokoh. Al-Kautsar juga bisa berarti hidayah. Al-Kautsar juga bisa berarti segala sesuatu yang membawa kebahagiaan dunia akhirat. Dan Al-Kautsar juga bisa berarti keturunan yang banyak. Al-Kautsar, bahkan ayat 108 surat Al-Kautsar ini sebenarnya para ahli tafsir menyebut ini ejekan kepada Nabi, karena Nabi tidak punya generasi dari anak laki-lakinya. 6 anak Rasulullah, yang pertama laki-laki itu Ibrahim, Qasim, meninggal waktu kecil. Yang 4 perempuan ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Tapi ingat, nanti dari Fatimah lahir Hasan. Dari Hasan lahir 11 cicit Nabi. Dan dari Husain timbul lahir 9 cicit. Ada 20 cicit Nabi yang itu terus berkembang sampai sekarang dan tersebar di seluruh dunia. Ini Kautsar. Itulah sebabnya Nabi diberi syukur, disuruh bersyukur oleh Allah. Apa bersyukurnya? Fasolli, maka hendaklah kau berbaca bersolat ya. Kita pahami solat di situ solat Idul Adha. Tapi soli di situ berdoa. Nah, doanya tadi surat Al-Ahqaf surat 64, dicek nanti ayat 15. Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bukanlah engkau sudah dimaafkan oleh Allah dosamu? Kau juga dijanjikan masuk surga. Tapi kau selalu beristighfar, memohon ampun. Dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali." Apa jawab Rasul? "Aku melakukan ini karena aku ingin bersyukur kepada Allah. Ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah." Lalu di situ Nabi menyebutkan karunia Allah. Disebut, nanti lihat surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ini karunia Allah, langit dan bumi yang kita tempati. Di langit terdapat berbagai macam kekuatan sumber yang bisa kita menghidupi kita, antara lain sinar matahari. Waqtilafil laili wan nahar, ini nikmat. Dengan waktu malam orang beristirahat dan seterusnya. Tapi kalau malam terus terjadi, darah kita beku dan kita bisa mati. Tapi diganti oleh Allah dengan waktu siang. Siang orang bisa berusaha. Tapi kalau siang terus darah kita mendidih, juga kita bisa mati. Maka diedar waqtilafil lailina secara seimbang. Wal fulkil lati tajri fil bahri, ini nikmat juga. Allah menciptakan bagaimana kapal-kapal besar dengan bobot puluhan ribu ton bisa mengambang di laut dan bisa mengantarkan manusia dari satu pulau ke pulau lain. Ini wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Lalu nikmat Allah lagi, wa ma anzala minas sama'i ma'an, air dari laut, dari langit. Fa ahya bihil ard, bumi menjadi subur, bahan tanaman, tumbuhan, binatang ternak menjadi bahan makanan, bahan minuman, bahan pakaian, bahan rumah, segala macam. Kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Ini di dalam surat An-Nahl ayat 114. La tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Tidak hanya itu, wa tasrifir riyah,
angin yang bertiup lembut membawa suasana yang hidup, termasuk oksigen di ruang ini. Ini ruang kita penuh oksigen. Beberapa menit saja oksigen hilang, habis kita semua. Atau oksigen ini kotor, mati kita semua. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Sidang Jumat rahimakumullah, dua ini sajalah, yaitu sumber daya manusia, nikmat Allah Al-Kautsar tadi. Yang kedua tadi adalah sumber daya alam. Sumber daya manusia ini modal yang sangat utama. Bangsa-bangsa di dunia banyak yang sumber daya alamnya kurang, tetapi sumber daya manusianya kuat. Seperti Jepang, dia bisa menjadi negara maju. Kenapa manusia menjadi nikmat karunia yang besar? Karena manusia diberi akal, diberi panca indera. Manusia tidak mempunyai sayap, tapi dengan akalnya manusia bisa bikin pesawat. Manusia tidak bisa menyelam dalam air karena tidak punya sirip, tapi dengan akalnya manusia bisa bikin kapal selam dan seterusnya. Karena itu harus dididik manusia ini menjadi orang soleh, baik soleh secara akhlaknya, rajin ibadah, taat pada orang Allah, pada Rasul, pada orang tua. Anak-anak ini, hiasi diri Anda dengan akhlakul karimah. Baik soleh secara intelektual, soleh di dalam bidang lainnya, sehingga dia bisa memimpin dunia. Yang kedua, kita syukuri nikmat Allah alam jagat raya dengan menggunakannya secara seimbang, tidak berlebihan. Dijaga ekosistemnya, tidak ada yang bagian dirusak. Karena salah satu bagian dirusak berbahaya. Seperti bencana yang menimpa di Aceh, bencana yang menimpa di Sumatera, itu penyebabnya ekosistem terganggu. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, sehingga kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.